Iya, kalau lu percaya itu problem yang memang worth enough untuk di-solve, sikat aja dulu gitu menurut. There is no better time than now sih sebenarnya. Jadi kayak just go ahead and do it. Gue nggak ngerti, mungkin karena curhat di sosial media terus banyak yang ikutan ngomong, iya lu kasihan banget gini, terus dia jadi merasa tersupport, terus jadi fight. Nah itu jadi sekarang sih gue ngeliatnya jadi kayak gitu, kayak apa namanya, orang jadi lebih suka dan lebih berani lah untuk voice out gitu. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Balik lagi soal demand side. Tadi kan lu bilang convincing-nya ini kan quite difficult. Tadi balik lagi terus para supply side juga sebel kok ini kok jadi bukan orang-orang yang lagi mencari gue nyari klien. Nah, itu terus gimana? Akhirnya what are you trying to solve from that part gitu ya of the journey gitu ya. Nah ini yang mungkin saat ini more and more technology comes in gitu di situ kayak kita beruntung karena volumenya dari awal udah lumayan, terus jadinya kan kita bisa simply dulu waktu itu kita minta tolong bantuan ada beberapa intern dan intern dari orang hukum Indonesia tuh kayak semangat banget soal teknologi juga kan, jadi mereka annotate doang tuh semua deskripsi hukum, mereka klasifikasiin ini masuk hukum keluarga, ini masuk hukum apa. Terus ini masuk ke pertanyaan mahasiswa yang lawyer nggak akan mau gitu. Ini masuk kemana? Nah, jadi kita build simple NLP lah, simple model untuk ngefilter jadinya. Itu menarik sih. Oke. Nah, mungkin ini yang menarik sih. You mentioned about technology. I'm not sure both of you antara lu, Hussein, dan mungkin Pak Fikri juga gitu ya, adalah kayak yang mungkin very techy gitu kan. Nah, menurut lu, ini gue agak pindah sedikit dari legal space-nya ya, ke pertanyaan di mana is it really important to have a tech co-founder in your opinion and your experience gitu, karena ini juga jadi pertanyaan banyak banget nih founders yang muda ini pada I cannot start because I don't have a CTO gitu, tapi kayaknya apakah that's very dinamikanya Justika seperti apa sih gitu, pengen tahu juga. Wah gue mati sih kalau nggak ada Hussein intinya. Hussein itu CTO jatuhnya. Iya Hussein CTO kan. Dia dulu backgroundnya Hussein tuh backgroundnya gue lupa. Hussein actually dia lebih serial entrepreneur dari gua. Jadi dia pertama dia start bareng-bareng sama temennya bikin gaming. Oh iya, berarti lu ada CTO jatuhnya ya. Jatuhnya dia CTO-nya ya. Dari awal udah ada CTO gitu. Oke. Dan lu kalau nggak ada Hussein matilah pokoknya. Iya, karena apa namanya? Emang banyak problem yang dari awal kita mau solve itu memang somehow solusinya emang teknologi gitu. Kayak tadi NLP tadi ya. Gue nggak bilang teknologi is the only solution, tapi it fits right gitu teknologinya. Menarik. Gue pengen nanya lebih ke arah your experimentation juga sih. Lu kan tadi bilang teknologi is very important, tapi pasti lu sama tim banyak banget ngelakuin experimentation before technology part gitu ya. Maksudnya gimana tuh balance antara itu, pengen tahu juga sih dari sisi ini, lebih technical sedikit jadinya ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya Hussein juga being a CTO, gue dari awal emang kayak gue tahu nih gue super nggak ngerti tech segitunya gitu. Gue ngerti cuma dikit banget doang kulitnya. Jadi Hussein harus bisa in a way nge-bridge gue yang dia, karena dia pernah entrepreneur, jadi dia bisa sedikit nge-bridge gue, dia bisa walk both sides in a way lah gitu. Nah jadi dia pun very picky on what he wants to build gitu. Jadi gue akan be very stingy in using his resource karena udah masuk tech itu kan super mahal. Jadi bener-bener kita coba seminimum mungkin, kita tweak dulu, kalau emang tractionnya ada baru di-build gitu. Jadi even di awal-awal pas pergi konsultasi telepon itu cuma satu web page doang. Nggak ada belakangnya adalah gue dan tim gue beberapa orang jadwalin di belakang terus kita bikin conference call gitu. Iya. That time masih gitu ya. Sekarang mungkin udah getting a lot better in terms of technology. Menarik. Oke, balik lagi ke understanding the legal consumer tadi gitu ya. Jadi orang-orang legal ini kan memang jadi lu akan fokusnya adalah memang akhirnya dari Justika getting legal menjadi friendly kali ya bahasanya ya di mata mereka ya gitu ya. Dan apa namanya, kalau ada
ini masalah market yang mungkin emang harus di-educate gitu ya. Lu gimana nih melihat banyak banget startup juga masih harus educate marketnya gitu. What do you see about market education dan apa namanya banyak yang bilang aduh kalau lama market educationnya ngapain gue masuk ke space A atau space B gitu ya, nggak tertentu ke legal juga. What do you see on your perspective about that? Jadi in a way market education, gue nggak bisa bilang market education banget gitu ya kalau soal legal gitu, karena ujung-ujungnya itu ada di setiap sendi kehidupan lo gitu. Yeah. Mau nggak mau, gue lupa per bulan apa per tahun tuh ada 900.000 kasus yang ada di pengadilan gitu kan. Gimana orang mau nggak mau harus menghadapi itu dan melalui itu gitu kan. Jadi pain point-nya ada banget, orang nggak mungkin nggak ada yang bertikai gitu kan. Tinggal masalah, lu mau pasrah atau mau, ternyata ada solusi yang jauh lebih mudah dan simple sehingga lu nggak pasrah gitu loh. Jadi gue ngeliatnya lebih ke awareness ya. And menurut lu gitu untuk orang-orang yang mau masuk ke space yang mungkin bisa di-perceive as tadi butuh awareness yang ini, gue cuma pingin melihat bahwa sebenarnya it's okay for you to enter a space yang gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana sih? Kalau gue ngeliatnya sih ya kalau lu percaya itu problem yang memang worth enough untuk di-solve, sikat aja dulu gitu menurut gua. Karena in a way as long as lu build produk yang super precious gitu ya, dan emang orang pakai, you'll find a way to monetize it lah in a way gitu kan, menurut gue gitu. Ya mungkin kalau orang ngomong ya paling orang gak akan, bisa jadi nih misalnya kalau kasus Justika, oh ya orang tapi tetep orang pasti begitu pihak yang satu nyuap akhirnya dia ikutan nyuap juga, jadi gak terlalu pakai lawyer gitu kan. Ya ujung-ujungnya gue bisa aja gue monetize cuman orang chatting doang gitu ya, nggak pakai lawyernya nggak apa-apa, tapi chatting aja dan bisa berkali-kali gitu kan. Jadi masih banyak lah yang bisa lu iniin lah gitu. Nah ini gue pingin masuk a little bit to persona of orang Indonesia gitu ya, dalam in terms of mereka menggunakan legal services gitu kan. Katanya kan startup is going from the conventional ways of doing things and then you switch into the disrupted lah gitu bahasa, walaupun mungkin bukan disrupted tapi apa ya, changing models of like doing things. Yang lu lihat dari persona orang, selain mereka tuh memang tidak percaya, harus ada awareness lebih soal legal, ada nggak sih persona lain yang lu temukan along the way waktu lu bikin Justika, bahwa orang Indonesia nih in the way that become a consumer, mereka misalnya mereka very important yang dalam decision makingnya tuh mementingkan ini loh Zah ternyata gitu. Saat lu belajar soal consumer, lu apa yang lu paling pelajarin soal mereka? In a way sekarang ya orang Indonesia timur banget lah gitu. Jadi kalau dibilang tuh istilahnya orang Indonesia tuh nggak litiges gitu kan. Jadi nggak suka litigasi, nggak suka bring things in the open, nggak suka konflik kan. Banyak elephant in the room ya. Iya, elephant in the roomnya jarang banget di-address gitu. Itu yang menarik banget. Tapi gue pernah nonton satu sosiolog gitu dengan sosial media, dengan orang dikit-dikit diviralin sekarang gitu kan, apapun gitu ya. Nah itu sekarang jadi orang jadi kayak jauh lebih mau berjuang gitu akhirnya untuk haknya gitu, karena gue nggak ngerti, mungkin karena curhat di sosial media terus banyak yang ikutan ngomong iya lu kasihan banget gini terus dia jadi merasa tersupport, terus jadi fight. Itu jadi sekarang sih gue ngeliatnya jadi ya gitu, kayak apa namanya, orang jadi lebih suka dan lebih berani lah untuk voice out gitu. Jadi mungkin struggle di Justika in building a product, especially in the legal space, adalah tadi ya, orang Indonesia ini memang ada typically memang tidak terbuka gitu, nggak keluar nggak speak up gitu ya. Tapi makin kesini you see that the market is going better gitu ya. I wanna go a little bit ngobrol-ngobrol lagi sebenarnya tentang apa ya, ini sih orang adjusting to your product gitu ya. Waktu lo experience onboarding people and then they adjust from going to lawyers by call and then going to your ini. Boleh nggak diceritain your experience a little bit dong, Mel? Waktu itu susah nggak sih bikin orang online gitu kan, legal online gitu kan? Well, was it difficult? Kalau di sisi usernya sih sama sekali enggak ya, maksudnya di sisi kliennya gitu ya, karena kan ujung-ujungnya kalau chatting sama kayak WhatsApp aja gitu, cuman ini kayak chatting sama lawyer aja gitu. Nah cuman di sisi lawyernya yang mungkin perlu sedikit inilah di onboard lah gitu ya, perlu diajarin gitu segala macam, tapi juga nggak terlalu ada yang repot sih sejujurnya gitu. Karena
mungkin karena timingnya kita masuk udah agak-agak orang udah terbiasa gitu kan, udah ada Halodoc, udah ada segala Iya, macam, jadi oke. udah open. Jadi onboarding tuh soalnya banyak banget yang mungkin tadinya dari conventional space banget pindah ke digital, onboarding is an issue for them gitu kan. Betul sih, betul. Banyak kan yang kayak gitu. Jadi kalau di Iya. Justika lu nggak experience itu ya sebenarnya. Enggak, karena feature-feature yang digunakan sama lawyer sama user practically ya kayak WhatsApp juga. Mereka chatting, terus mereka call, mereka kirim-kirim dokumen. Gua highlight something sih. So making a product that is very easy is very important sebenarnya for Betul sih. untuk market ya. Iya, Maksudnya betul. apalagi di Indonesia yang mungkin terbiasanya baru di WhatsApp atau Facebook mungkin gitu kali ya terbiasanya, atau kalau startup mungkin kayak Gojek dan lain-lain. So interface-nya tuh harus benar-benar very friendly ya begitu Iya, ya. betul banget. Lo ada experience gak dulu misalnya kayak our interface changes karena lu berusaha bikin itu lebih friendly gitu kan? Ada nggak sih? Banyak banget. Kayak di awal-awal kita masih ngasih certain decision power lah supaya si user nyaman gitu. Iya. Misalnya gitu. Kayak misalnya memilih lawyer, memilih kategori masalah gitu. Itu contoh-contoh hal yang kayak ternyata malah bikin burden gitu. Kayak contohnya nih, gua misalnya punya masalah tanah, Iya. tapi masalah tanahnya tanah warisan. Kalau gua tanya lu itu hukumnya hukum pertanahan apa hukum keluarga? Gitu kan. Nggak tahu gua. Orang jadi bingung gitu Iya, kan. benar. Makanya wah nggak usah lah bikin kategori-kategori gitu kan. Ya udah kita aja yang klasifikasiin di I belakang see. gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang akhirnya lo ya itu tadi pelajarin untuk interface-nya harus memang Indonesia ini menariknya marketnya harus dibikin very easy, very friendly ya interface. Ditambah lagi untuk orang-orang yang legal yang dikit-dikit hampir kalau nggak segampang itu dia prone buat nyerah kan. Gitu. Nyerah atau nunda lah gitu. Oke. Menarik. Nah, Melv, ini mungkin ini mendekati di akhir-akhir gitu ya. Sebenarnya gue pingin tahu sih kalau dari lu nih ya, lu ada early stage startup founder dan lu masih on the way getting the product market fit, the scale part. Apa yang lu rasa as founders kayak lu dan Hussein very important to have both mungkin hard skill tapi dan soft skill sih mostly gitu ya. Karena banyak yang mungkin they wanna know like apa sih yang harus dipunyain. Kalau Italo selalu bilang stamina. Kalau lu apa? Kalau if you can say it in a very short ini, apa yang penting from your experience saat ini? Kalau gua gitu ya, gua yang paling penting menurut gua justru support system sih. Oh, kenapa tuh? Ya karena it's a roller coaster kan. Maksudnya kayak kita pernah ada di satu sisi di mana duit hampir habis. Terus kita pernah ada di suatu sisi di mana sebenarnya ya gitulah in terms of keuangan segala macem lah ya utamanya. Tapi ujung-ujungnya having your family, having your spouse yang bener-bener kayak percaya kayak mungkin bukan percaya sebenarnya, mungkin dia kayak sebenarnya pengen supaya lu pindah ke tempat lain yang mungkin salary-nya lebih oke, tapi dia tahu bahwa lu nggak akan happy di situ misalnya gitu kan. Jadi kayak ya udah coba aja terus dan jadi dia ikutan berjuang sama lu kan. Itu sih jadi kayak support system ya? Iya, Very jadi important bener-bener ya. lifts kayak ngilangin 70% burden lu lah. Iya. menurut gue. Itu biasa Italo keduanya itu. Yang gitu pertama ya? ini, stamina. Dia bilang kedua, kalau gue rasa orang yang support system kalau dia mungkin bahasanya ya orang-orang yang bisa ada di balik lo dan nge-support lo as founders gitu ya. Menarik. So, Justika moving forward nih gitu ya. Mungkin lu banyak yang nggak bisa lu ceritakan ke publik karena lu masih experimenting gitu kan. Pasti jiwanya early stage experimenting. But if you can share moving forward, lu mau solve problem apa dan apa yang lu harapkan di legal space di Indonesia, especially in the tech space juga gitu ya. Oke. Ada dua poin sih sebenarnya. Yang pertama adalah gue ngelihat Justika nih very very early gitu kan. Kayak the way even maksudnya kita di awal udah bikin si chat itu terus udah banyak orang pakai. Cuman masih banyak banget yang bisa diimprove di situ sehingga itu jadi suatu century lah gitu ya buat pencari keadilan ini gitu yang bener-bener mereka tuh semudah mungkin gitu. Karena even saat ini kita coba orang tinggal cerita 2-3 kalimat langsung terhubung sama lawyer setelah bayar 30.000 gitu kan. Cuman ada banyak hal yang masih bisa kita improve gitu. Kayak orang masih khawatir soal misalnya confidentiality. Soal cara nulis 3 kalimat itu aja kan orang mikir gitu. Iya. Itu banyak banget yang masih bisa kita improve. Iterationnya masih akan banyak sekali ya. Itu in the way gue pengen supaya orang kayak establish themselves bahwa kalau ada masalah hukum ya udah langsung aja gitu ke nanya dulu di Justika gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sambil jalan sebenarnya most problems nggak selesai lewat chatting gitu. Dan kita pengen develop produk
dan things, nggak bisa semuanya, tapi kategori-kategori hukum tertentu kita pengen build deeper products lah untuk bantuin mereka benar-benar sampai selesai lah, bukan cuma chatting doang gitu sih. Oke. So interesting. So you wanna go deeper in this space. Jadi lu nggak ingin fokus di persona ini dulu tentunya, tapi you wanna fix more problems yang mungkin very intrinsic, kadang-kadang nggak kelihatan gitu, tapi itu sebenarnya saat lu experience kelihatannya. Oke. Tadi kan itu pertanyaan terakhir dari gue. I wanna see some closing statement from you in terms of for founders yang probably saat ini atau product builders yang di rumah atau everyone listening here. Yang mereka mau jadi founders. I wanna know from your side. You're an early stage startup founder. There is no better time than now sih sebenarnya. Jadi kayak just go ahead and do it. Soalnya makin ke belakang lu akan makin punya banyak pecahan fokus kan, keluarga dan lain sebagainya. Jadi mendingan sekarang lu bikin, dan tenang aja, kita banyak banget kok community-nya gitu kan. Kayak ada Impact tuh dan yang lain-lain kayak, dan semuanya punya masalah yang sama, semuanya senang banget bantu lah gitu. Jadi pasti dibantuin walaupun bukan di dalam tim lo. Lebih banyak orang yang ngebantu di luar tim lo daripada tim lo. Iya, benar. Menarik. So, benar kata Melvin, banyak yang masalahnya sama. You're not alone as founders. Jadi kalau bisa masuk ke sebuah community di mana semua juga founders ada di situ gitu ya. So, kira-kira mungkin itu Melv ya, gue hari ini ngobrol. Thank you so much for coming to our Impact Talk by Impact 2. I learned a lot about things yang tadinya gue gak banyak, justru waktu kita coaching gue gak banyak tahu. Terus gue, ada itu gitu ya. Jadi learning lo menarik juga untuk kita pelajarin bareng, dan semoga teman-teman yang juga mungkin lagi build products gitu ya, dimanapun itu juga bisa take a little bit of learnings walaupun gak dari space yang sama sama Justika. Thank you ya Melvin ya. Thank you banget, semoga berguna. Untuk para builders, don't forget to subscribe to our channel, comment, dan juga like to our channel, dan tungguin juga our next episodes of Impact Talk by Impact 2. Bye! Hi guys! Don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.